Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada minggu ini. Kita sudah memasuki minggu kelima, pertemuan kelima ya, pada mata kuliah pembelajaran IPSSD. Masih fresh kan? Masih fresh. Kamu sudah habis jalan-jalan kemarin. Sebelum pembelajaran mari kita berdoa dulu sebentar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Sebelum kita mulai melanjutkan, saya bisa absen mendengarkan, siapa tahu ada yang nggak masuk. Kenapa ini? Mas Diki, Ada dua awal. Mas Jen, Ada dua. Putri, malam Hadir kok Pak. semuanya hadir kayaknya. Ya lumayan nih pokoknya. Mungkin masih awal jadi agak seger gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Materi untuk perkuliahan sekarang ini pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar penilaian autentik IPSSD. Konsep-konsep dasar penilaian autentik IPSSD. Sebelumnya saya sampaikan bahwa materi ini bersumber pada RPS di mana terdapat CPNK 2, kaitannya itu di CPNK 2. Seperti itu. Jadi mahasiswa itu nanti diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep penilaian autentik BSD serta memahami potensi dan peran teknologi pendidikan dalam mendukung pembelajaran BSD secara logis dan kritis ya mahasiswa harus logis dan kritis. Gitu ya. Terus kemudian di dalamnya ada sedikit lagi sub CPNK. Nah, diharapkan ini lebih fokus lagi. Teman-teman mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep penilaian autentik dalam pembelajaran IPSSD termasuk jenis dan karakteristiknya. Jenisnya seperti apa nanti? Karakteristiknya itu sifatnya seperti apa? Nah, kita ada di sini. Indikator, nah ini kan mempelajari. Nah ini apa nanti yang didapatkan mahasiswa dan bisa dikerjakan oleh mahasiswa indikator. Mahasiswa mampu mendefinisikan konsep penilaian autentik dalam IPSSD. Yang pertama, yang kedua, mahasiswa dapat mengklasifikasikan, menggolong-golongkan jenis-jenis penilaian autentik. Itu. Oh iya, saya sedikit mengingatkan bahwa materi ini ada kaitannya dengan materi minggu kemarin tentang penjabaran CP ke TB. CP itu capaian pembelajaran yang kita ambil dari keputusan Kemendikbud ya, dasarnya itu kita adopsi, kita alokasikan ke dalam suatu bentuk tabel, terus kita jabarkan menjadi tujuan pembelajaran TB. Ini lanjutannya. Kita langsung bisa masuk ke materi tentang yang pertama, konsep penilaian autentik dalam IPSSD. Penilaian autentik itu apa? Apa sih? Yaitu penilaian bentuk penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap secara nyata. Ingat, nyata. Arti autentik itu nyata. Autentik itu asli, orisinil gitu. Dan sikap secara nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari atau situasi yang mirip dengan dunia nyata. Makanya nanti itu ada persinggungan dengan pembelajaran berbasis masalah, tekstual seperti itu nanti. Ya. Saya lanjutkan. Menurut ini ahli dan peraturan Permendikbud 104/2014, penilaian yang maksudnya autentik adalah penilaian yang bermakna, signifikan, terlalu tinggi ya. Signifikan dan menyeluruh dan terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian yang tidak hanya fokus pada angka atau skor, karena manusia itu tidak hanya berpadan pada angka atau skor, tapi kehidupan yang nyata. Angka atau skor itu harusnya bisa mewakili, bukan hanya rekayasa. Makanya pada angka skor melainkan mengharuskan siswa menunjukkan prestasi melalui unjuk kerja. Hasil belajar itu anak siapa gitu.
dan artefak hasil kerja. Unit kerja itu jadi membuat pesawat-pesawatan. Hasilnya adalah mainan pesawat, gitu. Seperti itu. Nah, bisa melipat-lipat, gitu ya. Terus yang ketiga, proses pengumpulan berbagai data yang memberikan gambaran kemajuan belajar siswa secara holistik, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ingat taksonomi Bloom yang pernah diajarkan, ya. Selanjutnya, ciri-ciri utama penilaian autentik. Yang pertama, mengukur kemampuan siswa dalam situasi nyata, bukan sekadar menghafal fakta di ruang kelas. Saya tanya dengan ini, yang satu nih. Apakah teman-teman dulu saat sekolah itu penilaiannya dianggap nyata atau tidak? Menurut teman-teman, karena kan sekarang sudah mendapatkan ilmu keSD-an ini kan, diajarkan ini. Menurut bagaimana? Ada yang dia, ada yang tidak gitu ya. Kadang-kadang terlalu saklek gitu ya. Nah, ini kalian itu dalam guru harus bisa menerapkan penilaiannya nyata. Jangan cuma hanya asal-asalan atau salah saja ya. Yang kedua, menilai proses dan hasil secara bersamaan. Kita fokus ke proses dan hasil secara bersamaan. Terus yang ketiga, menggunakan berbagai metode dan instrumen. Metode itu cara, instrumen itu alatnya. Jadi belajar yang nggak harus membaca. Ya kalau kalian kan mahasiswa kan udah pintar, kritis, logis. Kalau usah disuruh baca kan kalian sudah baca biasanya. Saya pakai referensi ini misalkan. Nah, otomatis kalian itu mesti nyari baca otomatis. Sepertinya begitu sih. Ya, mesti dia. Mesti ini pintar. Membaca ya. Bisa membaca pikiran segala gitu. Terus menilai proses hasil secara bersamaan. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode dan instrumen. Yang keempat, holistik menyeluruh seperti yang tadi itu taksonomi Bloom, kognitif, afektif, psikomotor. Yang kelima, dapat digunakan untuk tujuan formatif maupun sumatif. Yang keenam, memberikan umpan balik yang bermakna bagi perbaikan pembelajaran. Jadi belajar itu tidak hanya harus mencari nilai aja, tapi kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus belajar ini? Untuk apa saya belajar ini? Ya kayak gitu. Pertanyaan itu penting untuk dijawab. Penting. Enggak hanya sekedar penting kamu belajar dapat nilai 100, udah dapat nilai 100, hasilnya dibuang, udah bermain lupa. Besok ditanya, apa kemarin kamu yang ulangan? Lupa, bukan itu maksudnya. Ya Mas Diki. Ya Pak. Mas Diki. Sepertinya rekan-rekan mahasiswa sudah bisa mendalami. Dalam konteks IPS SD, penilaian autentik sangat relevan karena mata pelajaran IPS bertujuan menyeimbangkan kemampuan siswa memahami hidup sosial, ekonomi, dan ilmunya. Jadi anak tidak hanya menghafal. Belajar gotong royong. Apa itu gotong royong? Di kelas nyapu. Nah, itu gotong royong gitu namanya. Gotong royong. Tapi teorinya bagaimana gotong royong? Kadang-kadang ada anak yang hanya belajar tok pinter itu. Bukunya pinter, kalau ulang pinter. Tapi implementasinya nggak ada. Bagian nyapu hari Kamis. Malas. Ini cuma pinter ya. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, membuat laporan hasil observasi masyarakat atau mempresentasikan solusi masalah sosial kita. Jadi anak-anak itu bisa dengan pengamatan yang sederhana itu. Di rumahmu itu bapakmu itu kerja apa? Ibumu kerja apa? Gitu. Ada acara apa? Observasi. Nggak usah sulit-sulit. Kalau sulit, levelnya lebih ketinggian. Ya. Ingat, level yang diajarkan di SD, bukan di perguruan tinggi. Ya. Tapi ilmunya pakai ilmunya perguruan tinggi untuk melancarkan pembelajaran di SD. Lanjutkan. Jadi penilaian autentik dalam IPS SD itu membantu guru melihat sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan IPS dalam kehidupan nyata, bukan hanya menguasai teori. Itu kenyataan. Jadi penilaian autentik itu membantu guru kalian calon guru. Jadi bisa penilaian autentik. Pokoknya bener, nggak usah diri. Itu autentik. Ya, itu membantu kalian untuk melihat sejauh mana kemampuan muridnya. Kemampuan muridnya itu
bisa menerapkan pengetahuan IPS yang kalian ajarkan, kemudian diterapkan di rumah. Itu diajarkan ke keluarga atau lingkungan. Ya kalian ajarkan ya pagi bangun pagi membantu orang tuanya menyapu. Itu teorinya. Tapi pas di rumah anak-anak, bangun. Males aku masih ngantuk lah, ya nggak cocok. Nah itu berusaha untuk disamakan persepsinya ya. Autentik itu. Jadi ada sebenarnya. Ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Satu aja, nggak apa-apa. Pertanyaan, boleh Mbak? Lama. Nabila Bapak. Iya, Mbak Nabila. Boleh. Pertanyaan, Pak. Bagaimana kalau teori tersebut tidak dijalankan, Bapak? Oh, ilmunya, Iya. pengetahuannya. Ya namanya itu, inilah gunanya penilaian otentik. Dikontrol, anak-anak itu diusahakan belajar nyata real. Membuat laporan kegiatan rumah, tulis kelas 1. Buat laporan kegiatan. Itu sih. Jadi nggak hanya pinter tapi malas gitu. Ada buku laporan harian gitu. Ada. Saya lanjutkan untuk materi itu tadi ya Mbak ya. Iya, Pak. Teman-teman nilai ada pertanyaan atau sudah paham ya? Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ini agak banyak ini. Ini sebenarnya tabel kita buat biar enak. Ya, klasifikasi ini jenis. Ini klasifikasi jenis penilaian otentik dengan sedikit perbedaan. Namun secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini penilaian otentiknya untuk kerja, mengamati, menilai momen melakukan tugas atau mendemonstrasikan keterampilan. Ini kerja. Jadi anak bisa nggak prakteknya ini kerja? Ini contoh bermain peran sebagai pedagang pasar, melakukan acara. Ini nanti pembelajaran di apa? Simulasi nanti. Selanjutnya yang kedua, penilaian proyek. Menilai tugas kompleks yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari perencanaan hingga laporan. Bekerjasama dalam mengerjakan tugas yang menghasilkan sesuatu yang bisa dipaparkan. Membuat peta desa ini contohnya, meneliti masalah sampah di lingkungan sekolah, membuat laporan hasil observasi pasar. Yang bisa ini mungkin ini ya. Kalau peta desa bosan, peta RT aja, peta perumahan itu bisa. Terus saya itu anak-anaknya, perumahan kan gampang. Observasi. Seperti anak-anak tahu lingkungannya, siapa tetangganya, blok A, blok B, misalkan. Kalau di kampung kan tahu. Takutnya mereka kurang bersosialisasi, tidak tahu tetangganya siapa. Ini gunanya. Terus sampah itu mungkin bisa. Jadi anak-anak diajari bagaimana mengelola sampah. Mengelola sampah tidak hanya membereskan sampah, tetapi mungkin bisa membuat tempat sampah, tapi dengan ide yang kreatif, tidak usah mahal, bisa mengatasi. Lihat, selanjutnya penilaian portofolio, mengumpulkan dan menilai kumpulan karya. Jadi karya-karyanya itu dikumpulkan dalam periode tertentu untuk melihat grafik pembelajaran apa mereka itu ada perkembangan atau enggak. Dengan APR, tugas, somatik, kayak gitu dikumpulkan. Dianalisis oleh gurunya. Biasanya teman-teman kalau portofolio ada yang pernah mengamati kalau sekolah dulu atau sekarang ini praktek, ada map-map yang di pinggir dinding. Nah ini warna hijau, merah itu dari punyanya siswa ya, itu portofolio. Jadi apa? Itu gunanya bisa untuk menganalisis perkembangan siswa secara nyata. Jadi apakah mereka mengalami perkembangan, grafik perkembangan, atau malah stagnan atau malah penurunan? Ya, itu bisa dianalisis dari portofolio. Kemudian penilaian produk, menilai hasil akhir yang dihasilkan siswa, membuat poster cinta tanah air,
model ini tentang interaksi sosial, majalah dinding bertema IPS gitu. Ya kan tadi kan ya, anak-anak membuat majalah dinding yang gampang itu tempel di Tuh. Selanjutnya penilaian observasi, pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Nanti kalian observasi pada saat mau skripsi, itu observasi mirip seperti itu, mengamati siswa apa yang dilakukan. Nanti baru analisis apa yang diperlukan dari observasi. Observasi pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku siswa. Contohnya itu mengamati sikap gotong royong, kerjasama dan tanggung jawab saat kerja kelompok. Nah, itu mungkin perlu LKPD ya, perlu LKPD ya. Pengamatan, pengamatan siswa. Tapi guru juga mengamati, mana itu mana. Yang lain bekerja, dia yang diajak B, ya kan? Iya, terus penilaian diri, self assessment. Siswa menilai diri sendiri terhadap pencapaian kompetensi. Nah, itu kan ini kan sepertinya ya mudah, tapi perlu pembelajaran apa keberanian anak untuk apa namanya, untuk bisa menilai diri sendiri dan untuk jujur terhadap diri sendiri serta orang lain. Karena kalau dia lebih banyak apa membohongi diri sendiri, itu tidak bisa perkembangan itu bisa tercapai. Itu hanya aku pinter tapi nggak belajar, nggak belajar, cuma ini penilaian diri. Siswa mengisi lembar refleksi sejauh mana saya sudah memahami pentingnya toleransi. Dia bicara toleransi, tapi secara nyata dia suka membuli temannya. Terus kemudian penilaian teman sebaya, misalkan penilaian teman sebaya itu Mas Jack, Mas Diki ini saling menilai gimana perilaku Mas Diki. Oh dia bagus rapi. Gimana penilaian Jack oleh Mas Diki? Aktif. Suka kalau disuruh manjat-manjat kelapa, manjat-manjat apa mangga itu senang. Kalau Mas Diki itu sering ngerokok sepeda. Tapi fokusnya bukan soal ini, jadi kan penilaian dirinya, diri teman sebaya, penilaian teman sebaya, tidak selesai. Tapi yang lucu cuma pas saya baguskan gitu. Nah, nanti gimana guru itu mempersepsi siswa supaya bisa ya. Terus jurnal atau catatan catatan tertulis siswa atau guru tentang pengalaman, perasaan dan perkembangan belajar. Biasa kan, terutama ini mbak-mbak ini mencatatkan ini jurnal. Contohnya jurnal harian siswa tentang kegiatan sosial di rumah atau sekolah, sekolahnya lah. Jadi, ya. Tapi biasanya itu nggak boleh ditunjuk di temannya. Ditaruh di tas. Saya lanjutkan. Kemudian kalau klasifikasi berdasarkan kompetensi kurikulum 2013 atau Merdeka itu ya kita menurut Tasawuf Bloom sudah sampaikan. Kompetensi sikap itu observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, jurnal. Kalau yang di dalam ini di atas tabel ini. Terus kompetensi yang berikutnya pengetahuan itu tes tertulis, tes lisan, penugasan, observasi, diskusi. Terus kompetensi keterampilan unjuk kerja, temannya kerja, bekerja mantap dengan temannya. Itu membuat. Terus ini proyek yang membuat apa? Membuat tempat sampah, jadi kardus bekas lah. Terus portofolio, jadi dikumpulkan hasil ulangannya, tugas harian dikumpulkan dalam satu map seperti ini. Kan kasih nama, Wahyu Diki, terus bisa tempelkan. Klik, dan buat itu ada semuanya tidak sama. Nah, itu portofolio. Kemudian produknya apa? Aku bisa membuat sepeda motor. Ini. Kalau produk bersama ya bisa membuat tempat sampah, itu produk.
yang dihasilkan oleh adanya kerja proyek. Ya. Tuh. Untuk yang penjelasan yang kedua ini tentang klasifikasi, ada pertanyaan, silahkan. Mungkin ada yang agak sedikit bingung apa. Boleh silahkan, Mbak, Mas, boleh. Iya, Mbak, Pak Nuri, Mbak, Mas Diki, Jen. Ayo, nggak mau. Umum kita ini kuliah emang kalau lagi manfaatkan, ya, ya Mas. Ayo bebas. Yang ada di pikiran unek-uneknya apa lagi? Ya. Percaya deh. Iya. Jadi bagaimana cara guru itu, kan Bapak tadi menjelaskan bahwasanya anak kadang-kadang hanya tahu secara teori atau keilmuannya saja, tapi untuk implementasinya mereka masih kurang. Nah, cara guru untuk langkah-langkah agar itu berjalan atau keilmuannya itu terimplementasi itu bagaimana, Pak? Begini, namanya anak-anak itu masih perlu bimbingan. Kalau hanya teori saja, hanya suruh baca buku saja, insya Allah nggak ngerti. Ya bener ya. Baca, ini kok bisa? Ini baca tok tanpa mengetahui maknanya. Ya gurunya yang mendampingi apa anak-anak. Oh ini Bu Guru, Pak Guru ini perlu apa bagaimana? Oh begini loh. Misalkan kita tema di keluarga ya. Kalian kan harus membantu orang tua. Teorinya itu anak kecil membantu orang tua, bukan mencari uang, tapi membantu orang tua untuk kegiatan sehari-hari, misalkan menjaga adiknya atau ikut membeli beras gitu ya, Jadi membeli beras gitu ya. Itu salah satu tadi kamu itu yang dibaca kan sekarang, misalkan baca, masing-masing punya buku, baca itu tentang buku BPS gitu ya. Kalian tahu apa yang kalian baca? Ini apa sih, coba baca kalimatnya. Ini loh contohnya. Kalau kalian di rumah nyapu pagi, kalian bangun pagi itu sudah membantu orang tua, kayak gitu. Nyapu sudah membantu orang tua, nggak usah berani. Kalau disuruh pergi ke toko, belikan garam, belikan beras, tidak ini saja. Ya, tidak kok disuruh antarkan tetanggamu ngojek, enggak. Gitu ya. Terlalu berat itu. Gitu aja ini kami mau anak SD. Iya. Oke. Ya, itu masih. Jadi apa yang dibaca itu perlu pemahaman dari guru langsung. Makanya perlu pendampingan belajarnya itu. Namanya guru kan menjadi mediator ya. Jangan terlalu ya disiplin oke ya, kalau terlalu itu kan anak takut tuh belajar nanti gitu ya. Kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan? Mbak Putri ini kesimpulan. Oh iya Mbak, nggak pakai kacamata ya. Oh iya. Oh iya. Kesimpulannya bagaimana? Satu, kesimpulannya apa? Satu, autentik itu apa? Nyata. Yang kedua, jenis-jenisnya macam-macam, gitu ya. Jadi unjuk kerja, unjuk karya, kemudian portofolio, produk, observasi, penilaian sendiri, penilaian teman, gitu ya. Jadi holistik itu namanya. Ini namanya holistik. Keseluruhan itu namanya holistik, bukan terpadu.
Kalau terpadu itu parsial tapi digabungkan sedikit. Tapi kalau holistik itu semuanya. Kalian tahu es campur? Itu holistik. Beda dengan es oyen. Es oyen adalah beberapa unsur. Itu terpadu. Oke. Ngerti nggak? Loh, ini loh holistik. Makanya penilaian autentik itu holistik, menyeluruh. Tak bacakan kesimpulannya ya. Berarti hasil kita tadi belajar itu kesimpulannya seperti ini. Penilaian autentik dalam IPSSD itu menekankan penilaian yang bermakna, kontekstual. Bermakna itu harus belajar itu bisa diingat-ingat. Bermakna. Tapi tahu subel itu nanti ya teorinya. Terus kontekstual sesuai dengan keadaan atau tiruan keadaan yang dijalani sehari-hari, itu kontekstual namanya. Terus holistik, ini holistik menyeluruh, nggak cuma sebagian total menyeluruh penilaian itu ya. Holistik tujuannya apa? Tujuannya bukan sekedar mengukur hafalan, melainkan melihat kemampuan siswa. Ini nggak mengukur hafalan, pinter tapi nggak ngerti aplikasinya, repot nanti hafalan, melainkan melihat kemampuan siswa menerapkan konsep-konsep IPS dalam kehidupan nyata. Jenis-jenisnya sangat bervariasi dan dapat dipilih sesuai tujuan pembelajaran, karakteristik siswa serta kondisi kelas. Ya, itu materi. Kemudian mungkin ada sedikit tugas dari saya, tapi saya share di WA ya. Jangan nanti semuanya nanti dikerjakan, dikumpulkan di Google Form dari 1 sampai 16 ini masing-masing. Pertanyaannya di sana di WA, kemudian dikirim jawabannya. Jawab gitu. Semuanya boleh. Jawabannya dengan SD lagi mahasiswa. Itu sih pembelajaran dari saya. Sekian dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bisa kalian pakai semuanya, biarpun kuliah kita itu sebentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.